Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya Nazareno Abdiul Makaminang dari kelas 8C akan membacakan sebuah ayat yang akan menjadi bahan untuk renungan pagi ini. Renungan ini diambil dari Amsal 27 ayat 1 sampai 2 yang berkata demikian. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. 2. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi saat sekolah, kita kadang bisa mendapat sebuah prestasi, entah itu ranking 1 di kelas atau di sekolah, bahkan mungkin di satu kecamatan teman-teman. Kita pasti akan merasa sangat bangga. Dan begitu juga orang tua kita teman-teman. Pasti mereka juga bangga melihat anaknya mempunyai prestasi yang sangat tinggi. Tapi teman-teman, coba kembali di masa-masa teman-teman sedang berprestasi. Apakah setelah keesokan harinya prestasi itu makin memburuk atau makin membaik? Nah, seperti yang kita tadi baca dalam Amsal 27 yang ayat 1, kita tidak akan tahu seperti apa hari esok. Tapi kita bisa memperbaiki hari esok dengan lebih baik. Tapi itu pun juga tergantung teman-teman mau merubah sikap yang buruk menjadi lebih baik atau sebaliknya. Nah, saya di sini mau bercerita tentang masa lalu saya. Jadi dulu pas kelas 6 SD, saya itu pernah dapat nilai IPA dan matematika yang paling tinggi di kelas. IPA itu dapat 100, matematika dapat 98. Nah, itu nilai saya itu benar-benar bersaing sama teman-teman sebaya saya. Jadi teman-teman sebaya saya itu sekitar 98 juga, tapi agak ada beberapa yang salah. Terus IPA-nya itu sekitar 97. Nah, seperti itu. Nah, pada hari itu saya sangat bangga sekali. Soalnya itu mendekati soal-soal UN. Nah, karena saat itu sudah mau masuk ke SMP, ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, saya setiap hari itu ulangan terus untuk mempersiapkan UN tadi. Nah, dari situ keesokan harinya saya ulangan lagi. Tapi karena kemarin saya itu mendapat nilai yang tinggi tadi, merasa sangat bangga. Dan akhirnya ketika saya belajar untuk ulangan keesokan harinya, saya merasa itu gampang karena seperti kayak mengulanginya kembali. Memang benar teman-teman, memang ulangan itu diulangi kembali. Akan tetapi saya cerobohnya itu ketika saya belajar tapi hanya lalu saja atau menganggapnya remeh. Nah, itu benar-benar membuat nilai saya itu turun drastis dari, ya menurut saya, dari nomor 1 menjadi nomor ke 10, 11, 12 gitu. Itu sangat drastis sekali. Nah, akhirnya saya berpikir, kenapa saya seperti itu? Oh, ternyata kemarin saya belajarnya cuma seperti itu aja. Nah, kembali lagi ke Amsal 27 ayat 1. Nah, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Jadi, teman-teman jangan meremehkan keesokan harinya akan menjadi sama seperti hari ini.
teman-teman harus bisa mengubah diri untuk menjadi yang lebih baik dan mengubah sifat-sifat yang buruk menjadi sifat-sifat yang lebih baik lagi atau memperbaikinya. Nah, itulah cerita dari saya. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada yang sama seperti saya atau enggak ceritanya? Nah, oke. Kita lanjut ke Amsal 27 ayat 2. Nah, teman-teman, maksud dari ayat ini adalah seperti yang tertulis pada 2 Korintus 10 ayat 12 yang berkata demikian. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya sendiri dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, jangan menyamakan atau menganggap kita mampu seperti orang lain atau kita tuh harus seperti orang itu agar supaya sukses. Nah, tidak seperti itu teman-teman. Hidup orang tuh berbeda-beda. Jadi itu sama saja kayak memuji diri sendiri atau mengukur derajat diri sendiri dengan orang lain. Kalau aku jadi dia, aku bakalan dipuji kayak dia. Nah, itu salah teman-teman. Coba teman-teman kalau pernah berpikiran seperti itu, lihat orang itu terus bedakan sama orang yang lebih dipuji daripada dia. Misalnya Albert Einstein sama orang itu tadi. Lebih pintar mana? Lebih pintar Albert Einstein, dan Albert Einstein pun sukses dengan caranya sendiri, bukan dengan cara orang ini. Dan orang ini pun tidak meniru cara Albert Einstein tadi. Nah, ini berhubungan dengan ayat Alkitab tadi. Jadi teman-teman jangan menyamakan diri atau merasa, kalau zaman sekarang insecure ya. Jangan merasa insecure, jangan memuji diri sendiri, jangan menyamakan diri dengan orang lain. Kita semua istimewa di mata Tuhan. Kadang juga istimewa di mata manusia yang tertentu. Manusia yang punya kasih, hati, dan nilai-nilai Kristiani lainnya pastinya. Nah, jadi bagaimana untuk menghindari itu semua? Nah, maka dari itu kita kembali ke Amsal 27 ayat 2 tadi. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Nah, dari situ kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik dengan kata-kata orang lain. Jadi kita merefleksikan kata-kata orang lain itu sebagai panutan lah istilahnya. Jadi begitu teman-teman. Kita menggunakan kata-kata orang lain atau komentar orang lain untuk menjadi teladan bagi kita. Jangan dari kitanya sendiri. Kita tidak bisa mengenal diri kita lebih dalam dari diri kita sendiri. Kita juga bisa mengenal diri kita lebih dalam dari orang lain juga. Bagaimana orang lain memandang kita, bagaimana orang lain menilai cara hidup kita. Nah, kita bisa mengenal lebih dalam diri kita dari orang lain. Nah, seperti itu. Oke teman-teman. Terus mungkin sekian dari renungan pagi ini ya teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada yang masa lalunya sama kayak saya atau hampir sama kayak Alkitab juga mungkin? Oke. Kalau gitu mungkin itulah renungan untuk pagi ini ya. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan hidup baru untuk pagi ini. Terima kasih untuk makanan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur telah mendapatkan itu semua.
Terima kasih untuk pendidikan yang selama ini kami dapatkan dari guru-guru, orang tua, maupun orang-orang yang tidak kami kenal ya Tuhan. Berkatilah mereka agar mereka juga dapat menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Dan terima kasih untuk pagi ini Engkau telah membangunkan kami untuk mendengarkan renungan pagi ini. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat renungan pagi yang disampaikan Nazareno pagi hari ini. Mari teman-teman kita boleh sungguh-sungguh belajar dari firman ini, supaya kita benar-benar tidak memuji diri kita atas apa yang kita capai. Kita tidak sombong dengan apa yang kita punya, yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Nah, tentu kita masih ingat Roma 8 ayat 28 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, kalau kita benar-benar mengasihi Dia, tidak mungkin kita menyombongkan diri dengan apa yang kita capai, karena kita tahu bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita capai, apa yang kita perbuat berhasil, itu datangnya dari Tuhan sendiri. Teman-teman, mari kita belajar untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk menyadari bahwa hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apapun yang terjadi hari-hari ini, di masa-masa sulit ini, percayalah bahwa Tuhan tetap turut serta dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita memikirkan, kalau keadaan begini, bagaimana dengan masa depanku, bagaimana dengan kehidupanku nanti. Sekali lagi diajarkan Tuhan bahwa kita tidak boleh khawatir, tapi kita harus menjadi orang-orang yang optimis, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Kak Erik tunggu renungan-renungan lain dari kalian, supaya setiap paginya kita bisa sarapan firman Tuhan, supaya kita boleh hidup benar-benar dari firman Tuhan. Mari, saya percaya bahwa kalian bisa dan akan lebih memberkati lagi. Intinya hari ini kita tidak boleh sombong, kita harus merendahkan diri, dan kita jangan memuji diri kita sendiri, jangan memuji apapun yang menjadi pencapaian kita. Bangga boleh, tapi itu tidak untuk menjadi kesombongan dalam hidup kita, apalagi untuk merendahkan orang lain. Untuk masa depan, mari sama-sama serahkan kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memegang masa depan kita. Firman Tuhan kita sudah sering sekali mendengarkan bahwasanya masa depan sungguh ada, dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Tetap percaya, apapun yang terjadi, apapun kondisimu hari ini, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Mari sama-sama kita ke depannya akan melihat betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Asalkan mulai hari ini engkau belajar merendahkan diri dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan terakhir, teman-teman, tolong kalau renungan pagi engkau benar-benar renungan, datanglah dulu kepada Tuhan, berdoa sebentar, sapalah Tuhan, bersyukur sebentar sama Tuhan. Kalau engkau sempat menyanyikan pujian 1 atau 2, silakan, baru engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Sehabis itu engkau boleh berdoa, engkau boleh merefleksikan diri, engkau boleh mengintrospeksi diri. Contohnya firman Tuhan hari ini, benarkah aku ini tidak sombong? Benarkah aku ini tidak memuji diri sendiri ketika saya berhasil? Benarkah
saya bisa mempermuliakan nama Tuhan melalui apa yang saya kerjakan hari ini. Kalian pasti bisa karena kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Jaga kesehatan kalian, jaga kondisi tubuh kalian supaya kalian boleh tetap fit untuk menjalankan aktivitas kalian sehari-hari. Jangan banyak mengeluh, buktikan bahwa kalian bisa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk boleh renungan pagi, untuk mengerti satu lagi kebenaran firman Tuhan. Tuhan ajari kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang sombong, tapi menjadi orang-orang yang benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami bukanlah apa-apa Tuhan, untuk itu kami tidak layak untuk menyombongkan diri kami. Dan biarlah pagi hari ini Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, berkati anak-anak-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya bahwa hidup kami diubahkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Kau berkati kami dengan kesehatan, berkati orang tua kami, biarlah mereka boleh tetap fokus dalam kegiatan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, beri sukacita ke dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka tidak mengalami stres, tapi mereka boleh tetap senyum, mereka tetap bahagia, mereka tetap menjadi teladan bagi anak-anaknya. Berkati kota, berkati bangsa kami, berkati setiap orang-orang yang sudah berjuang di dalam masa pandemi ini Tuhan. Kau berkati perekonomian bangsa kami boleh stabil, bahkan boleh terus membaik, sehingga kami percaya bahwa bangsa ini, negara ini diberkati. Jauhkan setiap orang-orang dari berita-berita bohong, sehingga bangsa ini boleh dibawa menjadi bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Segala kemuliaan, hormat, kejayaan, kagungan kami kembalikan kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.